Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, mungkin di pembukaan judul ceramah kita ini, saya ingin coba kita merenungi sejenak. Pernahkah kita berpikir Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ada di muka bumi ini? Kira-kira coba duduk sejenak ya. Mungkin kalau Bapak Ibu maaf di rumahnya ada lapang, ada taman, bisa duduk sejenak melihat langit ya. Atau mungkin di sini ruangan ini kita bisa merenung, melihat, mengingat semualah kenangan hidup kita selama ini. Kenapa ini semua ada? Ya, apa tujuannya? Kita lahir dari rahim ibu ini kita nggak bisa milih. Ini harus ibu kita, mau baik atau tidak. Ini ayah kita suka atau tidak suka. Jenis kelamin kita, lahir laki-laki, lahir perempuan, kita nggak bisa milih. Paras wajah kita, warna kulit, dari suku mana, nggak bisa kita milih. Fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat dan tidak bisa dialihfungsikan. Tidak bisa mendengar dengan mata misalnya. Telinga mendengar, hidung misalnya untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan hasil pembakaran. Lidah, bibir, mengecap, mengucap, ya. Fungsi gigi masing-masing sudah ada. Tangan menjama, kaki melangkah, fungsi kemaluan, semuanya ada. Dan kita tidak bisa alihfungsikan. Sistem yang tanda kutip seperti memaksa kita ini siapa yang buat? Dan apa tujuannya? Gitu kan? Mata melihat ini untuk apa? Telinga mendengar ini untuk apa? Tangan bisa menjama ini untuk apa? Kaki melangkah untuk apa? Kemaluan untuk apa? Semua itu ada tujuannya. Bukan begitu saja. Bapak Ibu kalau bangun rumah, pasti ada tujuannya. Untuk apa? Bapak Ibu buat misalnya di rumah itu 3 kamar. Untuk apa 3 kamar? Itu pasti ada tujuannya. Bapak Ibu memilih material tertentu pasti ada tujuannya. Gitu kan? Kita mau bekerja, kita mau makan, kita mau apa saja pasti ada tujuannya. Nah seperti itu ada tujuan. Kita harusnya bertanya teman-teman sekalian. Apa tujuan semua ini? Kenapa saya ada di muka bumi? Apa makna kehidupannya ini apa? Gitu kan? Harus kita renungi baik-baik Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kita juga kalau lanjutkan lebih jauh, fenomena di sekitar kita. Ya, adanya oksigen, ada air, ada banyak manusia, ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada pergantian siang malam, pergantian musim, ya, dan segala macam hal. Semua itu teman-teman sekalian punya tujuan. Ya. Garis bawahi poin ini dan jadikan ini pondasi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tujuan kita ada di muka bumi ini yang nanti menjadi makna kehidupan kita ke depan adalah beribadah. Enggak ada tujuan lain. Dan saya minta nanti Bapak Ibu sekalian di materi kita ini tolong buka aplikasi Al-Quran di handphonenya, kita akan banyak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ya, supaya kita faham bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan pesan kepada kita. Dan Ramadan seperti ini, sholat tarawih sampai di khatam Al-Quran oleh para imam-imam Masjid Haram dan Masjid Nabawi, itu mereka tujuannya juga selain mengkhatam juga mentadaburi isi atau mengetahui pesannya. Makanya sekaligus saya sampaikan ya, Bapak Ibu dari lagi sholat tarawih nanti malam, di Masjid Nabawi dan nanti selanjutnya di Masjid Haram Mekah, boleh buka aplikasi Al-Quran sambil sholat. Itu fatwa ulama ya. Tapi bukan baca WA. Ya. Hanya lihat aplikasi Al-Quran. Contoh misalnya, saya perlu ingatkan semalam saya sempat tandain ayat yang terakhir dibaca oleh imam semalam ya. Iya, sudah sampai di surah Al-Kahfi di ayat 83. Ya dicatat ya. Al-Kahfi 83. Jadi nanti sebentar selepas sholat isya bersama imam ya. Pas sudah mau sholat tarawih, Bapak Ibu sudah buka aplikasi Al-Qur'annya. Al-Kahfi surah nomor 18 ayatnya 83. Jadi nanti begitu sudah waladhdallin amin. Nah dia sudah mulai baca itu. Bapak Ibu sambil buka ya. Sambil buka bisa baca ayatnya ya. Bisa maksudnya liatin ayatnya ya. Ya tidak apa-apa. Kalau misalnya mata kita mau melihat artinya tidak apa-apa. Tapi kita dengarin ayatnya. Kita bukan baca, jangan dibaca ya. Kita cuma melihat. Kalau Bapak Ibu baca terjemahannya atau ini aja itu bentrok dengan imam, jangan ya. Apalagi ini bahasa Indonesia. Tapi kita cuma sekedar membaca untuk merenungi supaya tahu pesan Allah itu apa. Dan Bapak Ibu nanti tolong kalau misalnya selesai tarawih, mulai malam ini itu hanya ada tarawih tanpa witir. Karena sudah masuk puasa 20 malam 21 ya. Biasanya nanti malam itu mereka kan biasanya dari awal Ramadan itu 13 rakaat. 10 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Nanti malam ini di tarawihnya biasanya itu tidak ada lagi witir. Witirnya nanti kapan? Setengah 1 malam. Nanti mereka akan sholat 13 rakaat lagi. Ya, 10 rakaat sholat malamnya dan 3 rakaat witirnya. Itu nanti ada witir. Tapi malam ini kita nggak bisa ikut itu ya. Tolong kerjasamanya karena nanti malam kita sahur, habis sahur kita langsung ke bus menuju ke stasiun ya.
Jadi nanti saran kami kalau selesai sholat tarawih karena imam tidak ada witir, Bapak Ibu witir sendiri. Ya, witir sendiri malam ini ya. Jadi begitu selesai tarawih 10 rakaat, Bapak Ibu jangan bubar dulu sama jemaah yang lain, sholat witir 3 rakaat. Jadi nanti kita tinggal menuju ke stasiun di malam hari gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi tadabbur ayat Al-Quran ini termasuk tujuannya di bulan Ramadan. Ya, penting sekali untuk kita fahami supaya kita tahu pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah coba Bapak Ibu lihat surah Az-Zariyat. Sekarang kita mulai coba tadabburi beberapa ayat. Surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56. Surah nomor 51 ayat 56. Ya. Ini pesan Allah yang menjawab kenapa kita ada di muka bumi ini. Untuk apa kita ada? Untuk apa semua fasilitas yang ada ini? Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak ciptakan jin dan manusia kata Allah, saya tidak lahirkan mereka di muka bumi, saya tidak siapkan semua fasilitasnya itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan Bapak Ibu ada di muka bumi ini lahir dengan semua perangkatnya. Ada orang tua kita yang mendidik kita, ada rumah yang disiapkan, ada pakaian, ada makanan, ada oksigen, ada air. Semuanya hanya untuk satu tujuan, untuk ibadah saja. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi memang kita diciptakan untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Semua itu ya, untuk hadir pengajian seperti ini, untuk haji dan umroh, untuk jihad, tidak ada tujuan lain. Makan, minum, tidur, ke pasar, semua itu pernak-pernik kehidupan. Bukan tidak boleh, boleh saja, tapi bukan tujuan utama. Jadi jangan sampai hanya karena kejar makanan, minuman, atau meeting, atau apa saja, lalu terbengkalai tujuan utama kita diciptakan. Jadi garis bawah ini. Ya. Bapak Ibu pergi umroh seperti ini Bapak Ibu sedang menjalankan tujuan kita diciptakan. Tidak ada yang rugi. Walaupun Bapak Ibu meninggalkan keluarga, pekerjaan, ini memang tujuan utama kita diciptakan. Ini poin penting dulu. Ya. Nah, ibadah ini tentu punya syarat-syarat Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus kerjakan apa yang diperintahkan saja. Dan kita menjauhi apa yang tidak diperintahkan. Makanya ada namanya berdalil. Ibadah itu berdalil. Punya rujukan. Kalau di perusahaan punya SOP. Ya. Standar operasionalnya itu ada. Nggak boleh kita ibadah semaunya sendiri. Bapak Ibu umrah begini, kenapa tadi kita sebutkan manasik? Kenapa kita ada manasik waktu di Jakarta kemarin? Karena memang ada tata caranya. Nggak boleh kita sembarangan. Contoh misalnya, tidak boleh Bapak Ibu sa'i dulu baru tawaf. Nggak boleh. Memang berurut. Ya. Bahkan tidak boleh nanti lewatin mikot tanpa niat. Itu peraturannya. Kalau Anda lewat mikot tidak niat, Anda berarti belum umrah. Nggak bisa tiba-tiba masuk di Mekah baru pakai ihram. Nah niatnya sudah mau umrah dari awal tapi tidak disebutin gitu kan. Contoh. Syaratnya juga tadi pakai baju ihram misalnya. Sudah kita sebutin syarat-syaratnya. Sunnah-sunnahnya, mandi dan segala macam. Itu semua Bapak Ibu sekalian adalah ya SOP-nya. Puasa Ramadan. Syarat-syaratnya ada. Menahan lapar, makanan, minuman dan biologis halal. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib misalnya. Itu ada peraturannya. Semua ada peraturan. Zakat ada syaratnya. Haul, masa setahun dan nisab. Juga kadar minimal harta kita simpan atau investasi 85 gram emas misalnya. Haji ada tata caranya dan seterusnya. Maka semua ini ada standarisasinya Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh kita ngarang-ngarang. Makanya kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd aw mardud dalam riwayat lain. Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak kami ajarkan, maka akan tertolak. Maka akan tertolak. Oleh karena itu, selalu tanyakan kalau ada yang mengajarkan kepada Anda tentang satu jenis ibadah, ada dalilnya atau tidak. Ada ayat Al-Quran, ada hadits Nabi SAW enggak? Jangan main ditelan mentah-mentah. Ya, main disampaikan oleh orang lalu kita main terima. Padahal sebenarnya kadang-kadang ibadah itu sia-sia. Banyak jemaah Uhud yang buat pengakuan. Mereka pada saat selesai umrah mengatakan begini sama saya. Ustaz, kok umrahnya enak banget ya? Kok kayak ringan rasanya? Emang kenapa Pak? Saya bilang. Yang sebelumnya saya kalau pakai travel ini dan itu, saya malah kayak susah sekali ibadah. Kayak banyak banget itu yang harus kita lakukan dan segala macam. Saya bilang yang saya tahu ini sunnahnya. Kita jamin di Uhud Tour agar kita bisa mendapatkan ibadah yang maksimal gitu ya. Dan sesuai dengan panduan supaya tidak sia-sia harta, waktu, energi semua tidak sia-sia. Nah seperti itulah. Ya. Jadi usahakan Bapak Ibu sekalian ibadah itu punya rujukan. Ya, punya rujukan. Ya. Fokus kepada yang ada perintahnya. Nah perlu saya titik beratkan. Pelanggaran-pelanggaran dalam agama ini ada. Pelanggaran dalam kehidupan kita ada dua. Ada pelanggaran yang orang tahu. Ada pelanggaran yang orang tidak tahu. Pelanggaran yang orang tahu ini contohnya.
Anda kerja di kantor, kesepakatan akad sama kantor, datang jam 7:30 pagi, pulang jam 5:30 sore. Misal, Anda datang 8:30, telat 1 jam. Anda pulang sebelum waktu yang diizinkan, 4:30 pulang, Anda sudah pulang 3:30. Melanggar. Disuruh datang pakai baju A, warna A, kita pakai baju warna B. Suruh kerjakan A, dia melanggar peraturannya. Yang kedua yang orang tidak tahu, yaitu mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Contoh misalnya kita kerja di perusahaan, lalu kita tiba-tiba ambil inisiatif sendiri. Pas masuk di perusahaan, misal contoh, kantor kita seperti ini, pakai wallpaper warna begini, krem misalnya, ini lampunya, ini karpetnya, kayak ini karpet mungkin ada kremnya di panggung ini misalnya. Misal contoh ini ruang kerja saya, lalu saya dikasih ini, Khalid kamu kerja sini, ini fasilitas kamu ya. Terus menurut saya kayaknya karpetnya kurang bagus nih. Saya pakai uang saya sendiri, saya beli, saya ganti karpet warna merah. Kira-kira melanggar gak? Hah? Melanggar gak? Melanggar peraturan perusahaan ya. Walaupun niat saya baik kan. Misal di depan pintu kantor, kayaknya menurut saya bagus kalau ada bunga mawar di sini. Saya beli bunga mawar dengan uang saya sendiri. Tidak ada perintah dari perusahaan, itu juga melanggar Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi hati-hati, jangan selalu mengatakan yang penting baik, gak cukup. Harus baik dalam ibadah itu yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya, bukan dipandang oleh kita. Ya, ingat umat Islam punya standarisasi peraturan dalam ibadah. Di Indonesia, di Saudi, di Amerika sama semuanya. Ya, sama yang haramnya. Sama juga tata cara sholat dan ibadah lainnya, sama juga sunnah-sunnahnya, sama juga yang makruhnya, sama juga yang membatalkannya. Jadi perhatikan baik-baik tentang syarat ini. Kalau Anda tidak ikutin syarat-syarat dalam ibadah ini, maka Anda bisa menyesal Bapak Ibu sekalian. Penyesalan akan datang. Karena semua kehidupan kita ini akan berakhir. Yang kita sering lakukan rutinitas ini Bapak Ibu sekalian, bangun pagi, aktivitas seperti biasa lah, Bapak Ibu lebih tahu aktivitas masing-masing, sampai kita tidur lagi. Besok terulang lagi misalnya. Mungkin ada perbedaan sedikit jadwal antara weekday sama weekend. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian tetap hampir sama. Sadarilah dan demi Allah saya bersumpah ini akan berakhir semua. Sebagaimana anak-anak kita dulu waktu anak-anak kita lahir itu menandakan tanda-tanda kematian orang tua kita. Maka kita pun yang sudah punya anak tanda-tanda kematian kita. Ya. Selalu banyak tanda-tanda kematian seperti rabunnya mata, lemahnya tubuh, munculnya uban dan segala, atau meninggalnya orang-orang yang kita pernah kenal, mungkin Ramadan lalu bersama kita tapi sekarang sudah tidak lagi misalnya. Semua itu ada tanda-tanda kematian kita. Maka kita harus tahu ini akan berakhir semuanya. Dan orang yang tidak kembali kepada tujuan utama diciptakan, dia tidak faham makna kehidupannya, untuk apa dia hidup dia tidak tahu. Maka dia akan menyesal nanti Bapak Ibu sekalian. Penyesalan yang sudah tidak bisa lagi diperbaikin di akhirat sana. Oleh karena itu hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Karena nanti waktu-waktu Anda akan dipertanggungjawabkan di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan tanya umur yang dikasih, harta yang diberikan, waktu yang dilowongkan dan segala macam itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati sekali. Dan jangan juga keluar dari rel ibadah tersebut. Misalnya orang bermaksiat kepada Allah. Terus masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tentu orang semua bisa buat dosa. Tapi yang penting kita segera bertobat dan coba jangan ulangin. Gitu ya. Karena ini juga akan mendatangkan penyesalan nanti pada hari kiamat. Di hari kiamat nanti ada 3 orang yang menyesal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama penyesalan yang terjadi pada orang-orang kafir, orang munafik dan orang musyrik. Ini sifatnya penyesalannya abadi. Karena mereka akan masuk neraka abadi selamanya. Ini gak bisa keluar lagi. Dan selama 24 jam akan penuh dengan siksaan. 24 jam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yadhukunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak rasakan mati kecuali mati yang pertama saja. Ya. Dan di dalam ayat lain, mereka mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Coba seandainya kematian itu sudah mengakhiri semuanya. Mereka tidak sangka kalau mereka akan dibangkitkan. Tapi mereka masuk dalam neraka disiksa selama 24 jam. Nanti akan kita jelaskan tadabbur banyak ayat-ayat penyesalan nanti pada hari kiamat. Jadi hati-hati sekali. Alhamdulillah kita sudah keadaan muslim. Berarti penyesalan ini mudah-mudahan jauh dari kita. Tinggal Bapak Ibu komitmen menjaga Islamnya sampai mati. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Penyesalan yang kedua terjadi pada ahli maksiat yang tidak sempat taubat selama di dunia. Terus dari zina ke zina, dari bohong ke bohong, dari riba ke riba dan segala macam itu ya. Dia tidak taubat. Ya. Baru meninggal.
dan timbangan dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Orang seperti ini akan menyesal juga. Kenapa menyesal? Karena dia akan melalui neraka dulu, sudah bersih dosanya baru masuk ke surga. Masalahnya, lewat sehari saja di neraka itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yawma inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu, di hari kiamat itu sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Kalau na'udzubillah orang punya jadwal lewat neraka satu hari waktu akhirat, sama 1000 tahun disiksa 24 jam. Itu sakit, menyakitkan sekali. Ya. Oleh karena itu kita jangan melakukan ini. Segera kalau punya dosa-dosa, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Kita harus segera meninggalkan, karena akan mendatangkan penyesalan. Yang ketiga, ini yang kita khawatirkan juga. Penyesalan orang-orang beriman pada saat masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita masuk surga nih, sudah lewat timbangan amal, sudah aman timbangan, kita masuk surga. Tapi Bapak Ibu sekalian sering baca nggak dalam Al-Quran itu setiap penyebutan surga, pasti Allah datangkan kata-kata khalidina fiha. Ya, baca kan? Jannah, surga pasti khalidina fiha, kekal selamanya. Apa maknanya kekal ini? Ada dua. Yang pertama, sekali Bapak Ibu masuk dan punya istana itu, maka kekal, kepemilikan abadi. Di dunia ini kan kepemilikan sementara ya. Misal kita punya surat tanah atas nama kita, kendaraan atas nama kita, itu sementara. Kapan kita meninggal, sudah jadi warisan. Berapa banyak orang di antara kita menghuni beli rumah, rumah itu dulu punya seseorang yang dia bangun sesuai dengan selera dia meninggal dijual oleh ahli warisnya. Kan begitu ya. Jadi kepemilikan tidak ada yang abadi. Tapi di surga, khalidina fiha. Sekali Bapak Ibu punya istana itu selamanya. Fasilitas itu semuanya jadi abadi. Nah, ini positif. Tapi yang kita bahas yang kedua, ya. Makna khalidina fiha artinya Bapak Ibu akan kekal di level itu, tidak bisa pindah. Contoh misalnya, kita bicara komplek perumahan Bapak Ibu sekalian. Properti misalnya. Kan biasa itu ada klaster-klaster ya. Ada klaster A misalnya yang paling eksklusif. Misal contoh luas tanahnya 1000 meter. Nah, luas bangunan misalnya 800 meter. Fasilitas dapat ini misalnya. Itu harganya 10 miliar. Ada klaster B misalnya lebih sedikit. 500 meter misalnya. Dan seterusnya sampai klaster nomor kesekian gitu ya. Ini semua sebagai contoh. Di surga itu nanti ada seperti itu Bapak Ibu sekalian. Misalnya level 1 sampai level 10 ini contoh saja ya. Di surga itu ada sampai ratusan derajat gitu ya. Nah orang nanti Bapak Ibu sekalian kalau satu kali masuk. Misal dari amal-amal soleh Anda. Setelah ditimbang Bapak Ibu sekalian. Anda sampai ke level 6. Contoh dari 10 ya. Maka level 6 ini khalidina fiha. Kekal selamanya. Gak bisa lagi Bapak Ibu pindah ke level 7. Gak bisa. Faham maksudnya ya? Jadi ini penting sekali. Kapan kita bisa tentukan supaya kita bisa ke level 7, 8, 9 itu di dunia sekarang. Nah ini juga akan jadi penyesalan. Jadi ahli surga ada yang menyesal Bapak Ibu sekalian. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang kepada para sahabat, satu malam beliau lagi keluar dan terlihat bintang-bintang gemerlapan di langit. Lalu beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, nanti kalian akan melihat istana-istana di surga. Dari istana kalian seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Kayak kita lihat lampu-lampu kecil ini kayak bintang-bintang. Tapi ini kita anggap bintang lah yang jauh sekali. Kita tidak tahu di sana fasilitasnya apa, luasnya seperti apa. Kita nggak tahu. Cuma bisa lihat oh cahaya terang ya, bagus ya. Jaraknya terlalu jauh. Maka Nabi bilang nanti kalian ditunjuk sahabatnya. Akan dari istana kalian lihat istana-istana jauh seperti kalian lihat bintang-bintang tersebut. Cuma tahu cahaya tapi nggak tahu apa fasilitasnya. Kata para sahabatnya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, bukan. Istana orang-orang saleh dari umatku. Ya, jadi ada orang nanti beda selisih. Mungkin Bapak Ibu bisa saja anak sama ayah beda selisih derajatnya. Saudara sama saudara, teman sama teman beda selisih. Itu tinggal bagaimana rajinnya kita beribadah. Tidak bisa disamakan Bapak Ibu sekalian. Orang yang setiap hari baca 1 juz Al-Quran dengan orang yang cuma baca 1-2 ayat satu hari. Gimana caranya? Bagaimana mau disamakan orang yang setiap hari berinfak cuma 5 rial, 10 rial dengan orang yang berinfak 100 rial, 1000 rial per hari? Gak mungkin sama. Beda sekali gitu ya. Orang yang sudah bangun 10 masjid dengan orang yang belum pernah menyumbang masjid sama sekali. Bagaimana mau disamakan? Orang yang sudah puasa Senin Kamis 10 tahun, orang yang belum pernah puasa Senin Kamis. Gak mungkin sama. Itu akan bedakan derajatnya di surga. Jadi Bapak Ibu harus engah dan sadar kalau nanti ini akan jadi penyesalan buat saya kalau saya tunda. Jadi jadikan ini sebagai cambuk kalau saya harus segera mengerjakan. Setiap depan mata ada kesempatan ibadah, eksekusi. Ya, ada orang miskin minta, ada kesempatan baca Quran, ada kesempatan sholat tepat waktu, jangan ditunda. Karena peluangnya itu ibadah gak terulang lagi. Kalau misalnya tadi subuh ada orang yang telat sholat berjamaah, misal masbuk 1 rakaat aja. Sampai hari kiamat tertulis
dia masuk 1 rakaat, tidak bisa diperbaikin. Dan beda, misalnya saya sama teman saya sholat telat 1 rakaat masbuk, teman saya dari takbiratul ihram pertama, itu sudah beda. Pahala dia lebih besar dari saya. Dan saya tidak bisa perbaiki, saya nggak bisa bilang sama imam kembali dong ke takbiratul ihram pertama sebab saya mau ikut. Seperti teman saya nggak bisa. Ya, itu ibadah di situ tuh masalahnya. Jadi Bapak Ibu jangan sia-siakan kesempatan dan peluangnya karena tidak bisa terulang. Saya ingat dulu saya pernah di Kampung Melayu di Jakarta Selatan. Habis selesai taklim itu ibu-ibu yang hadir. Pas azan duhur saya berhenti waktu itu. Terus karena bukan musafir gitu kan. Saya tidak ada udzur juga. Maka saya memang berhentikan pas azan duhur. Saya ingin sholat di masjid terdekat. Subhanallah waktu saya menuju ke masjid. Ada satu ibu-ibu gendong anak orang miskin. Kalian dari penampilannya minta uang. Saya sudah niat mau memberi. Waktu itu saya pengen sekali memberi ke beliau. Cuma saya kepikiran antara memberi dan saya dengar azan. Saya ingin mengejar saf pertama. Saya ingin mengejar sholat qabliyah, ingin mengejar doa mustajab antara azan dan iqamah. Jadi saya bilang, sebentar ya Bu, saya bilang gitu. Terus saya ke masjid. Setelah sholat ba'diyah duhur, pulang, saya niat mau berikan kepada beliau, ibu itu sudah tidak ada. Subhanallah, waktu itu saya merasa bersalah banget. Saya langsung Bapak Ibu sekalian, nyalain mobil, saya langsung mutar di situ berapa kali. 3 kali saya mutar, nyari ibu itu gak ketemu. Lalu saya akhirnya muhasabah sendiri. Sampai hari ini saya terus sesali Bapak Ibu. Saya katakan berapa lama sih korek kantong untuk kasih uang itu. Gitu kan? Tapi syaitan bisa menggoda kita untuk menunda amal itu seakan-akan kita supaya tidak ketinggalan amal yang lain. Padahal sebenarnya cuma sebentar. Cuma korek kantong kasih uang. Dan itu tidak bisa terulang. Kisah yang lain saya pernah kedatangan tamu waktu itu. Bapak Ibu sekalian di rumah. Ada satu ikhwah kita datang. Waktu itu ada transisi perubahan waktu dari jam 12 lewat berapa menit, itu 12 lewat 10 menit mundur waktunya azan. Kebetulan mikrofon masjid dekat rumah tuh mati. Ya. Saya lagi ngobrol, saya pikir oh belum kan 12.10 biasanya azan duhur. Tapi kok sampai 12.10 belum azan-azan. Terus saya bilang sama tamu, ayo kita ke masjid yuk akhi. Saya boncengan motor, begitu mau sampai ke masjid dekat rumah Bapak Ibu sekalian ternyata imamnya sudah sujud rakaat pertama. Itu saya sambil masuk ke masjid sambil saya terus berpikir, ya Allah gimana caranya saya perbaikin 1 rakaat saya ini. Memang bisa setelah salam saya tambah 1 rakaat tapi gak mungkin sama pahala saya dengan orang yang ikut dari takbiratul ihram pertama imam. Gak mungkin. Dan tidak bisa kita perbaiki selamanya. Nah ini poin yang harus kita jeli menangkap Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap ada kesempatan ibadah jangan disia-siakan. Mau sedekah, mau baca Quran, mau apa saja. Ya, baik berbuat bakti sama orang tua maupun masih hidup itu beda sekali. Karena bakti sama mereka di masa hidup banyak hal yang bisa kita lakukan seperti kasih makanan, kasih minuman, kasih pakaian, kasih kendaraan, kasih rumah misalnya yang tidak bisa kita kasih kalau mereka sudah meninggal. Kalau meninggal paling bisa doa, umroh dan haji gitu ya. Tapi kalau masih hidup tuh banyak sekali yang bisa kita lakukan. Maka jangan disia-siakan. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus tahu penyesalan itu akan banyak terjadi pada hari kiamat. Saya akan coba Bapak Ibu sekalian mengangkat perkataan syair yang menarik dalam masalah ini ya. Seorang penyair mengatakan begini dalam bahasa Arab, ya dzalladzi ma kafahu dzunubu fi rajabin. Wahai orang-orang yang belum puas berbuat dosa di bulan Rajab, hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani. Sampai dia terus bermaksiat pada Tuhannya di bulan Sya'ban. Kita kan sekarang Ramadan ya, bulan ke-9. Sebelum ini kan bulan Sya'ban, bulan ke-8, sebelum lagi bulan Rajab, bulan ke-7. Dia bilang, hai orang-orang yang tidak mau berhenti berdosa sama Allah, maksiat sama Allah di bulan Rajab, dan terus saja masih lanjutkan dosanya di bulan Sya'ban. Laqad adhallaka syahrus saumi ba'dahuma. Ketahuilah telah sampai kepadamu sekarang setelah Rajab dan Sya'ban bulan yang mulia, bulan puasa, ya. Fala tusayyirhu aidan syahra isyani. Maka jangan sampai engkau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pelanggaran juga. Tidak mau berubah. Kalau Ramadan aja tidak lebih baik ibadah kita dan tidak tinggalkan dosa, lalu kapan? Bapak Ibu sekalian kita mau lebih baik dari itu. Watlul Qur'ana wasabbih fihi mujtahida. Selalulah baca Quran selama Ramadan itu dan perbanyak bertasbih. Fa innahu syahru tasbihi wa Qur'ani. Karena dia adalah bulan yang memang untuk bertasbih dan membaca Al-Quran. Kam kunta ta'rifu mimman sama salafa. Berapa banyak orang yang dulu kamu kenal pernah berpuasa bersamamu. Min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani. Di antara keluarga, tetangga dan juga saudara-saudara.
afnahumul mautu wastabqaka ba'dahum hayya. Sungguh mati telah merenggut mereka dan meninggalkanmu beberapa saat masih hidup. Fama akrabul qasi minad dani. Maka ketahuilah alangkah dekatnya orang yang sudah berlalu dan orang yang masih hidup. Maksudnya sebagaimana mereka meninggal, kau juga akan meninggal. Nah seperti itu. Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi saya maksudnya dari perkataan syair ini kita coba jadikan momentum Ramadan ini kita komitmen. Bapak Ibu komitmen dengan dirinya sendiri antara Bapak Ibu sama Allah. Mulai sekarang saya akan berubah lebih baik. Saya akan betul-betul lebih banyak fokus ibadah. Saya akan lebih nikmati ibadah itu. Apalagi memang di Ramadan ini kita mau nggak mau kayak dipaksa menuju ke keberadaan untuk menikmati ibadah itu ya. Jadi kita puasa siang hari ini padat sekali nih. Dari subuh sampai maghrib kayak tadi. Kita jaga diri kita jangan buat dosa, jangan batalin puasa dalam ibadah-ibadah. Maghrib buka puasa, istirahat sebentar sudah tarawih. Sementara kita istirahat sudah sholat, sudah sahur lagi. Begitu seterusnya. Apalagi 10 terakhir mulai malam ini ada tahajud lagi. Itu padat sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ikutin program ini, nanti malam misalnya kita tarawih, kemudian malamnya tahajud. Apalagi kalau besok ya mulai di Mekah nanti. Itu insya Allah awalnya mungkin sedikit agak berat. Tapi kalau biasa saya lakukan. Kalau pulang tarawih nanti supaya Bapak Ibu kuat untuk tahajudnya, tidur dulu. Ya, kalau saya begitu, saya pulang tarawih jam 10, saya langsung pulang kamar istirahat. Jam 12, 2 jam sudah tidur bangun. Bersih-bersih, setengah 1, jam 1 kita sudah masuk sholat tahajud lagi. Itu biasanya sudah tidak tidur ya, kena 2 jam. Nah kalau tahajud itu lebih panjang ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan kaget nanti terawihnya kalau tadi malam sudah Bapak Ibu angkat panjang, tahajudnya lebih panjang gitu. Lebih lama rukuknya, lebih lama sujudnya biasanya. Dan ayatnya lebih tartil, lebih pelan-pelan dibaca gitu ya. Supaya kita lebih maksimal dalam tadabbur ayat, begitu maksudnya. Tapi setahu saya surah ayatnya itu bersambung. Misal nanti kita malam ini Al-Kahfi 83. Nanti dia baca itu di tarawih. Di Qiyamul Lail kalau misalnya selesai di surah misalnya Maryam. Kan setelah Al-Kahfi surah Maryam ya. Misal selesai surah Maryam. Tahajud itu dia lanjut lagi tuh. Dia nggak ulang dari Al-Baqarah. Sehingga saya tahun-tahun lalu tuh mereka lanjut lagi. Jadi nanti khatam Qur'annya itu berlanjut. Seperti itu kurang lebih. Nah jadi kita Bapak Ibu sekalian ya usahakan komitmen dengan diri kita. Antara kita sama Allah SWT mulai sekarang saya mau berubah. Sudahlah yang lalu-lalu sudah berlalu. Sisa umur saya harus isi dengan hal yang baik gitu ya. Sebab memang kalau yang lalu-lalu sudah buruk dan kurang. Sekarang kita isi lagi maka tidak ada masa lagi untuk memperbaikinya. Seseorang datang kepada Hasan Basri. Seorang ulama masa dulu lalu berkata begini. Nah, Hasan Basri tanya, berapa umur kamu? Dia bilang umur saya 60 tahun. Orang itu bilang. Kata Hasan Basri, kalau begitu kau sudah 60 tahun menuju ke Tuhanmu. Lalu orang itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dia kaget gitu. Iya ya, kok saya enggak engah nih. Sudah 60 tahun menuju kepada Allah gitu kan. Lalu kata Hasan Basri, sebentar lagi kau akan sampai. Pasti kau akan meninggal dunia gitu. Maka orang itu karena ketakutan dia mengatakan, lalu apa amal, apa yang harus saya lakukan? Kata Hasan Basri, nasihatnya luar biasa. Beliau mengatakan, perbaikin sisa umurmu sekarang. Perbanyak amal soleh dan segera taubat. Maka Allah akan catatkan pahala untukmu dan Allah akan maafkan masa lalumu. Allah akan maafkan masa lalumu. Tapi kalau sekarang juga kau isi dengan kelalaian dan dosa, maka Allah akan menghukummu dengan dosa itu dan akan menghukum jugamu di dosa-dosa masa lalumu. Jadi teman-teman sekalian perbaiki sisa umur. Kita tidak tahu ajal. Kalau seandainya kita ini dipatok ya, umurnya 120 tahun. Dan pada saat sebelum meninggal nanti akan masuk ruangan ICU. Misal, mungkin masih bisa ya, sekarang saya masih 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, masih gampang deh. Masih lama. Tapi kita tidak tahu. Mati itu misterius, bisa datang seketika. Berapa banyak anak mati meninggal sebelum ayahnya atau ibunya. Berapa banyak cucu meninggal sebelum neneknya dan kakeknya. Banyak. Ya, berapa banyak si adik meninggal sebelum kakaknya dan seterusnya. Oleh karena itu jangan tunggu Bapak Ibu sekalian ya. Saya mau berbagi saja dan rahimahullah. Ini salah satu kepala cabang kami dari Makassar, Dr. Abdul Aziz rahimahullah. Itu saya ingat betul Oktober kemarin umroh sama kami plus Aqsa. Sama-sama saya. Kita sempat ibadah di Aqsa. Di sini juga ada Pak Ino yang sempat ikut ya. Bersama-sama ada teman-teman alumni yang sempat ikut. Itu subhanallah kami sama-sama. Di kota Petra kami sama-sama di Jeep Safari. Kami sama-sama sholat di Aqsa. Masih ngobrol, makan sama-sama. Ke Madinah sama-sama. Pas umroh sama-sama. Sampai dia tunjuk jam saya. Karena itu kita umroh habis duhur. Ustaz, tawafnya cuma 40 menit dia bilang. Bawa sekian ratus jemaah. Alhamdulillah dimudahkan dok saya bilang gitu. Sudah selesai umroh semuanya.
Malamnya kami makan sama-sama di Hotel Intercon waktu itu karena paket Platinum sebenarnya sepanjang tahun itu Bapak Ibu sekalian selalu Hilton Madinah dan Intercon Mekah kecuali akhir Ramadan. Karena harganya sudah 2 kali lipat dari harga biasa, makanya kami pakai Darul Iman. Darul Iman ini biasanya untuk paket gold gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, beliau sempat makan malam sama saya lalu beliau bilang, bicara masalah umroh Aqsa Ramadan ini, cuma qadarullah juga belum masuk ya. Beliau mau bawa anak-anaknya lalu beliau bilang, Ustaz saya ini kok kalau makan daging amis ya. Saya sempat jawab, saya bilang dok kalau itu saya nggak tahu, saya nggak ada ilmunya, saya bilang gitu. Terus saya berdiri, saya ambilin buah waktu itu, saya ambilin buah plum. Ini dok cobain dok, buah apa dia bilangnya? Saya bilang buah plum. Terus beliau makan sama istrinya, suka gitu ya. Udah, kami pisah, besok subuhnya sholat subuh sama-sama, masih ngobrol. Ada satu kebetulan masih bujang, jemaah kita dari Kalimantan. Saya sama Dr. Aziz bercanda gitu, bujang ini kan dia masih muda, dia sudah duduk di kursi itu bisa dipakai sama orang tua. Sambil kami bercandain gitu. Habis saya pamit dok, saya ke kamar dulu ya. Subhanallah saya baru masuk kamar mungkin 1 jam. Saya dapat informasi dari tim, Dr. Aziz sudah masuk ke rumah sakit. Di belakang hotel dan denyut jantungnya sudah berhenti 10 detik. Ya. Terus dibantu alat dan seterusnya sampai akhirnya subhanallah meninggal pada hari itu. Jadi ajal itu datang luar biasa. Ya. Walaupun saya selalu mengenang kisah beliau ini karena saya lihat ini salah satu contoh husnul khatimah. Ya, mati dalam keadaan baik. Kalau masih ingat waktu manasik saya sempat sampaikan, kata Nabi SAW, siapa yang meninggal sementara dia haji, dia akan dapat pahala haji sampai hari kiamat. Siapa yang meninggal pada saat umroh, dia akan dapat pahala umroh sampai hari kiamat. Siapa yang meninggal lagi berperang, walaupun bukan mati syahid, dia akan diberikan pahala berperang sampai hari kiamat. Tapi ini salah satu contohnya. Dia tidak pernah fikir, dia tidak pernah tahu waktu mau berangkat dia akan meninggal. Bahkan lebih muda dari saya 2 tahun, subhanallah. Gitu kan? Dalam kondisi kami safar sama-sama dalam kondisi sehat. Begitu aja kalau datang. Tapi syukurnya husnul khatimah. Makanya kita harus ambil pelajaran dari hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dan berapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan na'udzubillah su'ul khatimah. Bahkan di Ramadan pun masih su'ul khatimah. Masih mabuk, masih judi dan segala macam. Oleh karena itu komitmenlah Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk memperbaiki diri kita ke depan lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak usah terpengaruh dengan perkataan lingkungan kita ya. Orang-orang sekitar kita, oh kamu so alim, kamu gini, tidak usah peduli. Gak ada masalah. Karena ucapan orang, pujian atau cacian itu hanya sepanjang lidahnya. Tidak usah berpengaruh pada kita. Sekarang kita komitmen saya harus jadi orang lebih baik. Karena Nabi SAW mengatakan kalau orang meninggal akan ikut bersamanya ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Keluarganya akan pulang. Sisinya cintanya istri pada suami atau suami pada istri atau ibu pada anak atau ayah sama anak atau sebaliknya anak pada orang tua tidak akan mungkin menginap di liang lahat sama orang yang dicintainya. Setengah jam pulang selesai. Hartanya mobil paling mewah pun parkir di luar pagar kuburan dan akan jadi warisan. Yang tinggal bersama dia cuma amalnya saja. Cuman amalnya. Maka amal ini yang selalu kita lalaikan Bapak Ibu sekalian. Padahal sebenarnya dia akan menemani kita nanti di kuburan dan akan menjadi pemberat timbangan amal untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu komitmen perbaiki diri kita. Semoga Allah mudahkan itu ya. Dan apapun yang Bapak Ibu lakukan kita sudah tidak asing dengan surah Al-Zalzalah. Surah nomor 99 ayat 7 sampai ayat 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat seperti biji sawi kecil dari kebaikan pasti akan diperlihatkan dan diberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya. Maka ini mutlak firman Allah dan akan menyesal orang yang tidak faham masalah ayat seperti ini. Juga Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Asr, tidak asing buat kita hafal semua 3 ayatnya dalam surah Al-Asr surah nomor 103 ya. Allah mengatakan wal asr. Asr itu waktu ya. Allah wawunya ini namanya wawu kasam Bapak Ibu sekalian, wawu sumpah. Artinya demi masa kalian, waktu kalian di dunia yang sangat terbatas, innal insana lafi khusr. Pastikan inna itu Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Arab namanya harfu ta'kid. Huruf yang digunakan untuk memastikan informasi yang tentang surah itu valid dan penting gitu ya. Allah mengatakan inna, sesungguhnya insan manusia itu lafi khusr, dalam keadaan rugi, menyesal. Di hari kiamat itu menyesal banget gitu ya. Tadi saya sudah sebutkan 3 golongan yang menyesal. Orang kafir, musyrik, munafik abadi di neraka. Orang mukmin yang banyak dosanya lebih berat dari amal solehnya akan ditimbang dan masuk neraka dulu. Dan orang mukmin yang masuk surga tapi derajatnya di bawah. Tadinya dia bisa dapat derajat 3 hanya karena malas dalam beribadah. Allah mengatakan illal ladina amanu, kecuali orang yang sibukkan diri dengan keimanan, wa amilus shalihat, dan sibuk berbuat amal saleh, wa tawasaw bil haqq, saling mewasiatkan kebenaran ini,
wa tawasaw bis sabr. Saling mewasiatkan agar bersabar, komitmen sampai ajal datang. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa lihat Bapak Ibu sekalian penentuan nanti di akhirat di dunia ini surah Al-Infitar di ayat 13 dan 14 ya. Surah nomor 82. Bunyinya ayat 13-14 itu innal abrara lafi na'im. Semua orang-orang yang patuh pada Allah, abrar, lafi na'im, pasti masuk surga. Pasti abadi selamanya. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang fajir, ahli maksiat pasti masuk neraka. Selesai. Ada seorang khalifah dulu di masa dulu, dia bertanya kepada seorang alim, dia bilang begini, kira-kira saya ini akan di mana nanti di akhirat? Surga atau neraka? Kata si rajanya. Kata si alim tersebut, pertemukan diri Anda dengan firman Allah. Kata khalifahnya, kata rajanya, ayat yang mana? Kata si alim itu ayat ini, innal abrar lafi na'im. Orang yang patuh pada Allah selama hidup di dunia dan umur yang terbatas, di umur yang terbatas itu, maka pasti akan masuk ke dalam surga. Wa innal fujjar fi jahim. Orang yang fajir terus berbuat dosa, kekafiran, maka akan masuk dalam neraka. Maka Anda lebih tahu diri Anda tentukan. Bapak Ibu kalau mau tahu dirinya sudah benar atau tidak, coba Bapak Ibu bayangkan kalau detik ini Anda meninggal dunia. Kira-kira kalau kita meninggal, apa penilaian orang di sekitar kita? Kira-kira kita bayangkan kalau kita meninggal, apakah mereka akan mengatakan orang itu baik atau mengatakan kita itu buruk? Ya. Kalau selama ini kita, misalnya kita bayangkan kita meninggal lalu orang nanti akan kenang kebaikan ini, kebaikan. Tidak, bukan untuk pamer sama orang, tapi kita cuma muhasabah, insya Allah sudah baik, tinggal pertahankan. Tapi kalau kita meninggal dan kita tahu, orang-orang mana bilang syukur dia meninggal tuh, terlalu banyak masalah dengan orang, maka itu berarti matinya buruk. Ya. Karena itu kita tentukan dari sekarang kita mau mati baik atau mati buruk. Di Madinah ini ada sahabat dekat saya. Biasanya kami kalau ke Madinah begini ketemu sama beliau ya. Dr. Hussein Jabir hafizahullah. Kalau saya kadang-kadang ngobrol sama beliau saya sering saling memberikan nasihat gitu ya. Kadang-kadang saya dulu atau dia dulu gitu. Satu waktu dia pernah bilang sama saya, silakan Khalid kamu duluan. Saya bilang baik. Terus saya waktu itu belum terlintas nih mau nasihat apa gitu. Tapi saya sempat bilang sama dia, siapa ulama di Saudi yang paling kamu idolakan? Waktu itu dia bilang Syekh bin Baz, muftinya Saudi. Terkenal sekali memang seorang ulama di Saudi ini. Bahkan bisa menjadi rujukan umat Islam di dunia pada masa hidupnya. Sekarang pun masih dipakai rujukan buku-buku beliau. Rahimahullah. Dia bilang Syekh bin Baz. Waktu itu Syekh bin Baz kebetulan sudah meninggal. Lalu saya bilang, Syekh bin Baz sekarang di mana kira-kira menurut kamu yang kamu fahami? Dia bilang secara teori agama di surga. Karena meninggal dalam keadaan alim, ahli ibadah. Banyak sekali amal solehnya gitu ya. Terkenal dengan ibadahnya. Maka saya bilang sama dia, nasihat saya, jadikan dirimu seperti Syekh bin Baz. Artinya, supaya kalau kau meninggal, orang itu memvonis kamu ahli surga. Meninggallah dalam kondisi meninggalkan banyak ilmu, banyak manfaat, supaya akhirnya bisa menjadi amal jariah terus menerus. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tentukan dari sekarang. Bagi Anda yang masih belum lancar baca Quran, jangan ditunda. Bagi Anda yang masih kurang sedekah, segera. Yang belum hitung zakatnya, dihitung zakatnya. Yang masih ibadah apa kira-kira yang kita masih malas, segera kita perbaikin dan kita maksimalkan. Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak orang-orang di muka bumi ini yang tinggal kisah saja. Fir'aun, saya pernah buat di Uhud Tour, umroh plus Mesir. Ya. Insya Allah tidak ada halangan nanti di bulan Desember. Kita biasanya Desember itu sama April kita ada 2 penerbangan. Kita akan gabungkan nanti di Desember itu Mesir plus Turki. Lalu kemudian kita masuk umroh insya Allah. Selama ini kami selalu buat hanya plus Turki saja. Tapi nanti akan ada plus Mesir. Nah di Mesir itu pernah kami masuk ke museumnya yang ada muminya Fir'aun. Lalu jemaah ada yang tanya sama saya, Ustadz ini Fir'aun yang Ramsis kesekian itu yang dulu bermasalah sama Nabi Musa. Saya katakan iya. Lihat Allah abadikan jasadnya. Untuk apa? Allah bilang dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran buat kita. Jadi jangan kalian jadi seperti dia. Udah cukup dia menjadi sampel, jangan kita ikut-ikutan. Karena akhir sesuatu itu akan sama. Bapak Ibu contohin Nabi Muhammad SAW, contohin Abu Bakar, contohin Umar, Ali, Talha, Zubair, Hamzah, semua sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Kita akan sama dengan mereka. Anda contohin Abu Lahab, Abu Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, akan sama. Akan sama. Sama dengan mengikuti Fir'aun sama. Kekafiran akan sama akhirnya. Tidak ada yang beda gitu kan. Di dunia dan di akhirat.
Oleh karena itu kita harus betul-betul Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik kita yang menentukan. Fir'aun dulu punya istana sampai sekarang dikenang. Kuburan-kuburan yang dibuat, peninggalan-peninggalannya, kursi. Saya lihat semua itu di museum itu ada. Kursi emas, bahkan piring-piringnya segala macam. Tapi cuma jadi kenangan. Mau diapakan? Tidak ada, cuma kenangan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Begitu juga dengan sebaliknya Nabi Musa alaihissalam yang beriman pada saat itu menjadi Rasul. Dikenang selalu kisahnya sebagai orang yang beriman. Malah kenangannya baik. Fir'aun malah buruk gitu ya. Sama dengan Qarun. Kita di Indonesia tahu harta karun ya. Sebenarnya karun itu maksudnya dari nama Qarun. Karena memang Qarun ini adalah orang beriman tadinya kepada Nabi Musa. Lalu kemudian dia kufur. Dia menjadi temannya Fir'aun. Ingin mencelakakan Nabi Musa. Lalu Allah binasakan. Tenggelamkan dia sama seluruh harta dan istananya. Dan Nabi Musa alaihissalam mengatakan Allah berfirman. Harta Qarun tidak akan ditemukan selamanya sampai hari kiamat. Jadi walaupun digali gitu ya. Maka semua harta yang tertimbun biasanya dikatakan harta karun. Karun itu dulu terkenal. Dikatakan dalam Al-Quran sifatnya Bapak Ibu sekalian itu kuncinya, kunci gudang emasnya itu harus dipikul oleh beberapa orang laki-laki. Kunci yang biasa kita cuma pakai kunci pakai satu tangan. Ya ini diangkat sama banyak laki-laki karena besarnya. Berapa banyak harta yang terkenal simbol kekayaan Qarun. Tapi hilang semua. Sudah tidak ada lagi kisahnya. Kemudian Bilal pada saat dia sakit misalnya ditipa oleh batu oleh Umayyah bin Khalaf. Mana jeritannya sekarang? Sudah tidak ada. Cuma kenangan. Tapi yang dikenang adalah malah kebaikannya. Dia bersabar sedikit maka dapat kenangan. Dan terlalu banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Semuanya sudah tidak ada lagi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian segera selamatkan diri sebelum terlambat. Ada hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi. Man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil. Siapa yang takut kehidupan akhirat, dia masuk neraka, dia tidak masuk surga, maka dia pasti akan bergegas. Dan orang yang bergegas, jalan di malam hari, dia akan sampai pada tujuannya, maksudnya surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangannya adalah barang dagangannya Allah, balasan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, ketahuilah barang dagangannya Allah adalah surga. Sekarang coba Bapak Ibu sekarang sebagai penutup, coba tadabbur ayat ini ya. Coba buka aplikasi Al-Qurannya, kita baca ayat-ayat ini. Saya biasa namakan ayat ini adalah ayat-ayat penyesalan. Agar kita jangan nanti menjadi orang-orang ini. Yang pertama Bapak Ibu tolong buka surah Al-Fajr. Surah nomor 89 ayat 24. Ini sekarang kedepannya terus ayat demi ayat kita tadabburi ya. Insya Allah tidak panjang-panjang tapi rata-rata Allah sebutkan tentang ayat penyesalan. Ya. Al-Fajr surah nomor 89 ayat 24 berbunyi yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Artinya apa? Dan dia mengatakan, nanti hari kiamat ada orang mengatakan ini, alangkah baiknya andaikan dahulu aku mengerjakan amal soleh untuk semasa hidupku. Ini nanti akan diucapkan oleh orang-orang yang memang menunda-nunda amal solehnya, tapi nggak bisa lagi diperbaikin. Jangan Bapak Ibu sekalian kita menjadi orang yang mengucapkan ini. Yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 66. Surah nomor 33 ayat 66. Perhatikan firman Allah SWT Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari wajah atau muka mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka. Mereka berkata, alangkah buruknya, alangkah baiknya jika dahulu kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul. Ini nanti penyesalan ahli neraka. Ya, Allah sudah kasih bocorannya kita di dunia. Jadi pada saat mereka dipanggang di neraka, muka mereka dibolak-balikkan, mereka tidak bisa menolak dengan siksaan tersebut, tidak bisa juga keluar dari neraka, maka mereka mengatakan, coba dulu ya di dunia saya mentaati Allah dan Rasul. Penyesalan, tapi nggak ada gunanya. Yang ketiga, tidak asing juga buat kita surah Al-Haqqah. Surah nomor 69 ayat 25 sampai 29. Al-Haqqah surah nomor 69 ayat 25 sampai 29. Bunyinya, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang akan diberikan kitabnya di tangan kirinya. Nanti Bapak Ibu sekalian di hari kiamat kita kalau di mahsyar itu akan terbang buku amal kita. Siapapun ahli surga penuh dengan amal-amal soleh bukunya akan datang ke tangan kanannya. Mau nggak mau?
Maka dengan terima buku tangan kanan kita sudah tahu kita akan masuk surga. Dan orang yang masuk neraka akan terima dengan tangan kirinya. Allah bilang apa? Adapun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Lalu dia bilang, itu ayat 25-nya, 26-nya. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak tahu hisabku. Coba saya tidak tahu ini semuanya. Karena dia tahu ujung-ujungnya dia akan ke neraka gitu. Ayat 27-nya, ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai andai saja kematian itu telah menyelesaikan segala sesuatunya. Coba tuh saya mati, nggak lagi dibangkitkan. Tapi memang dibangkitkan, harus dihisab. Ayat 28-nya, ma agna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak bermanfaat dalam menolongku. Ayat 29-nya, halaka anni sultaniyah. Sungguh telah hilang semua kekuasaanku. Hilang semuanya. Jadi nanti hari kiamat orang menyesal Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Kemudian juga ada surah Al-Furqan. Surah nomor 25, ayatnya ayat 28 sampai 29. Ya. Ini ayatnya, ini kisahnya unik ya, Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 28-29. Ini kisah tentang satu orang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Kalau pernah dengar, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, ini orang rugi, orang paling rugi di dunia ini. Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa ini Bapak Ibu sekalian? Ini adalah salah satu orang yang pernah bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Salah satu tokoh Quraisy ya. Dia pernah Bapak Ibu sekalian, waktu Nabi lagi sebarin Islam di Mekah, dia undang Nabi makan ke rumahnya. Tapi bukan karena mau dengar Islam, karena persahabatan saja. Lalu Nabi Muhammad SAW bilang, hai Uqbah, saya akan makan makananmu, tapi dengan syarat, kau masuk Islam dulu. Uqbah bilang, sudahlah Muhammad, saya lagi undang kamu, gak usah bicara masalah agama. Kata Nabi SAW, tidak, kalau kau masuk Islam saya mau makan. Akhirnya Uqbah masuk Islam. Dia masuk Islam, jadi mu'allaf gitu ya. Subhanallah, setelah masuk Islam tersebar di Mekah, kalau Uqbah masuk Islam, tokoh-tokoh Quraisy yang lain takut. Karena kalau Uqbah masuk Islam ini, dia kepala suku, anggota sukunya banyak. Dan banyak mungkin pengaruhnya gitu ya. Maka datanglah salah satu teman dia, ya, orang kafir Quraisy, ya, Umayyah. Sehingga saya itu Umayyah kalau tidak salah. Dia mengatakan, hai Uqbah, apa kau sudah masuk agamanya Muhammad dan kau tinggalkan agama nenek moyangmu? Lalu Uqbah kena ketakutan. Ini kebetulan Umayyah ini investornya dia. Punya banyak dana yang bisnis bersama-sama gitu. Lalu kata Uqbah, saya undang Muhammad makan dan dia kasih saya syarat. Dia mau makan kalau saya masuk Islam, saya masuk agamanya. Maka kata Umayyah, kalau kau tidak keluar. Umayyah atau Ubay bin Khalaf, saya lupa salah satunya kalau tidak salah ini ya. Mohon maaf kalau saya, tapi namanya Umayyah atau Ubay, salah satunya ini tokoh Quraisy yang lain yang memang menggoda si Uqbah ini. Dia katakan, kalau kau tidak tinggalkan agama Muhammad, maka semua bisnis di antara kita dan hubungan putus. Gak ada lagi investasi sudah, gak ada bisnis sama-sama. Maka Uqbah ketakutan. Uqbah bilang, baik saya akan tinggalkan. Kata partnernya ini, saya tidak cukup di situ. Kau harus pergi ke sekarang dekat Ka'bah, Muhammad lagi tawaf, nyatakan di depan orang-orang Quraisy dan ludahi mukanya. Lalu Uqbah pun pergi ke sana, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian melakukan itu, mengatakan, hai Muhammad, kemarin saya terpaksa masuk agamamu karena kau tidak mau makan makananku kecuali kau saya masuk Islam. Saya katakan sekarang keluar dari agama kamu. Lalu dia datang dekat Nabi, lalu dia ludahi muka Nabi. Subhanallah, di waktu itu turun surah Al-Furqan ini yang kita mau baca. Surah nomor 25 ayat 28 sampai 29. Perhatikan, masih hidup orangnya, ayat ini sudah turun menyampaikan tentang penyesalan dia hari kiamat. Allah bilang di ayat 28 Al-Furqan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besar bagiku. Andai aku dahulu tidak menjadikan si dia sebagai sahabatku. Ubay bin Khalaf tadi ya. Wah dikatakan laqad adallani anidz dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an setelah datang kepadaku, sungguh syaitan adalah pengkhianat manusia. Nah, ini dia masih hidup, Allah sudah sebutkan akan ada penyesalan di hari kiamat karena dia masuk ke dalam neraka. Sekarang kita ada surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 27. Coba buka surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 27. Masih ayat penyesalan. Allah SWT berfirman,
Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ahli neraka akan mengatakan, andai kami diberikan kesempatan kembali ke dunia, ini setelah mereka masuk neraka ya, dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta kami menjadi orang-orang yang beriman. Mereka berangan-angan nanti di akhirat sudah masuk neraka supaya bisa dikembalikan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah, tapi sudah tidak bisa. Ini ayat penyesalan juga. Begitu juga surah Fatir. Ini surah dahsyat banget. Ini ayat ini dahsyat banget ya. Tolong dibuka. Surah nomor 35 ayat 37. Ini ayatnya luar biasa ini. Surah Fatir ayat 37 berbunyi, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi ma tadzakkara wa ja'akumun nadhir faduku fama lidh-dhalimina min nasir, ya. Artinya, atau lebih tepatnya begini, kita baca dari ayat 36-nya, maaf ya. Surah Fatir ayat 36 sampai 37. Saya bacakan dulu ayat 36-nya ya. Surah nomor 35 ayat 36 sampai 37. 36-nya berbunyi, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Bagi orang-orang kafir, neraka jahanam. Orang kafir pasti masuk neraka. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan bagi mereka siksaannya. Jadi dipukul, disiksa, dipotong tapi tidak mati. Begitu sudah rusak diutuhkan lagi kembali. Begitu terus. Jadi mereka tidak mati, tidak juga diringankan siksaannya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Itu ayat 36. Ayat 37-nya, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Dan mereka berteriak-teriak dalam neraka itu. Ini ayat Al-Quran ya. Dan mereka berteriak dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan yang telah kami kerjakan. Lalu Allah bilang apa? Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Nah ini ya, pemberi peringatan ini yang penting ya. Nanti kita garis bawahi ini. Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, makna ayat Al-Quran dan telah datang, bukankah telah datang pada kalian memberi peringatan? Ulama tafsir mengatakan tanda-tanda kematian yang pertama, peringatan kematian adalah demam. Siapa di antara kita yang belum pernah demam? Demam itu tanda-tanda kematian. Ya mungkin teman-teman dokter sini juga tahu ya. Kadang-kadang kalau suhu panas naik itu segera ya diobatin ya. Diturunkan suhu panasnya, karena itu suhu panas itu memang tanda-tanda kematian sebenarnya kalau dalam teori agama. Maka Nabi Muhammad SAW waktu meninggal suhu panas beliau naik sekali, gitu kan? Maka ulama mengatakan pemberi peringatan pertama adalah demam. Pemberi peringatan yang lain munculnya uban. Ya. Siapa yang tidak beruban? Uban itu tanda kematian. Pemberi peringatan yang ketiga adalah lahirnya keturunan. Tadi sempat saya singgung ya. Jadi waktu kita bayi dulu, kita kecil, itu tanda-tanda kematian orang tua kita. Sekarang tanda-tanda kematian anak-anak kita lahir. Gitu kan. Kemudian yang keempat adalah meninggalnya orang-orang yang pernah kita kenal. Orang tua, tetangga, teman. Ini juga tanda-tanda kematian. Jadi banyak sekali tanda-tanda kematian. Terus kemudian yang keempat tanda kematian adalah fenomena alam yang terjadi. Banyaknya orang meninggal, kena gempa, longsor dan segala. Ini semua tanda-tanda kematian. Peringatan dan peringatan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harusnya mengingatkan kita kalau kita akan meninggal dunia. Nah seperti itu. Kemudian surah Al-Mu'minun ini juga dahsyat banget ya. Mungkin kita tutup dengan ini insyaAllah. Dan ada nanti satu perkataan Nabi Muhammad SAW ya. Dalam hadis Nabi tentang tafsir ayat ini. Ini penutupannya. Coba dibuka, ini surah terakhir yang kita baca. Al-Mu'minun surah nomor 23. Ayat 103 sampai 111. Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 103 sampai 111. Bunyinya, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan siapa saja ya yang timbangan amalnya
yang lebih ringan amal solehnya, dosanya lebih berat, maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam kekal atau dalam kondisi kekal. Itu 103. 104-nya talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Ya, dikatakan muka mereka dibakar di api neraka itu sementara mereka dalam kondisi cacat. Nah, ini ada tafsirnya ya Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, nanti ahli neraka yang masuk ini orang-orang kafir, karena panasnya bibir mereka meluap. Yang di atas ini meluap jadi besar, yang di bawah juga menjadi besar. Sampai yang bagian atas bisa dilipat ke kepalanya dan yang bawah bisa jatuh ke perutnya. Itu yang dimaksud dengan mereka akan cacat di api neraka. Kalau Bapak Ibu mau lebih yakin nanti tulis di Google tafsir surah Al-Mu'minun ayat 104. Ya, Allah mengatakan muka mereka dibakar di api neraka dan mereka dalam kondisi cacat. 105-nya. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Allah mengatakan, bukankah telah sampai kepadaku tanda-tanda atau ayat-ayat dariku? Kata Allah, tapi kalian terus mendustakannya. 106-nya, qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Ahli neraka akan mengatakan, kami dikuasai oleh kejahatan kami. Ya, kami memang dulu lemah. Kami biarkan dosa itu terus berjalan gitu ya. Dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ini 106. 107-nya, Rabbana akhrijna minha. Fa'in udna fa'inna zalimun. Wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Kalau kami masih kembali juga dalam dosa, kami termasuk orang-orang zalim. Bodoh banget. Udah dibakar di neraka masih mau kembali dalam perbuatan dosa. 107. 108-nya kata Allah qala khsa'u fiha wala tukallimun. Allah bilang tinggallah kalian di dalam neraka itu dalam kondisi terhina dan jangan kalian berbicara denganku. Ini ayat 108 ini dahsyat banget. Allah bilang jangan kalian berbicara denganku ya. Ada sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian dinukil dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ya. Nanti kita lanjutkan 109-nya ya. Di 108 ini ada tafsirnya. Sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As berkata, ahli neraka akan memanggil-manggil malaikat. Dalam riwayat lain memanggil Malik, pimpinan malaikat di neraka. Tapi malaikat mereka bilang tolong Malik, minta sama Allah ringankan siksaan buat kami. Tapi apa kata dalam riwayat ini kata Abdullah bin Amr, tetapi malaikat tidak memenuhi panggilan mereka selama 40 tahun. Terus disiksa. Setelah 40 tahun pun Malik baru menjawab. Apa yang Malik bilang? Sesungguhnya kalian akan menetap selamanya. Gak ada gunanya bicara sama saya. Panggilan tidak ada. Malaikat ini tidak bisa negosiasi. Di dunia sama manusia masih bisa negosiasi, masih pakai uang, masih bisa ada keringanan. Di neraka gak ada. Siksa-siksa, potong-potong, selesai. Ya, siapa suruh dulu tidak mau patuh. Seperti itu. Lalu kata Abdullah dalam riwayat ini, radhiyallahu anhu, kemudian mereka memohon kepada Rabb mereka, Allah. Mereka bilang, ya Allah, mereka panggil. Dengan ucapan, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Wahai Tuhan kami, pencipta kami, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Kalau kami masih kembali juga dalam kekufuran, kemaksiatan, maka kami termasuk orang-orang zalim. Lalu apa kata Abdullah dalam riwayat ini? Namun Allah tidak menjawab mereka seperti lamanya umurnya dunia. Ya. Sekarang disepakati oleh para ilmuwan, bukan disepakati, ada pendapat mengatakan miliaran tahun. Ya. Sekarang sudah miliaran tahun. Gitu ya. Jadi Allah tidak jawab. Setiap hari disiksa, setiap detik disiksa, beri miliaran tahun. Setelah itu pun, setelah sudah miliaran seumur dunia, baru Allah jawab dengan ayat 108 tadi. Allah bilang, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Mulai sekarang kalian tetap tinggal di situ dalam kondisi hina dan jangan pernah bicara dengan aku. Setelah mereka tidak bisa lagi dapat pertolongan dari Allah yang pencipta mereka, maka mereka pun putus asa. Dalam riwayat dikatakan, dan yang dapat mereka lakukan hanyalah ya menarik nafas dan mengeluarkannya sambil merintih. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Kata dalam riwayat ini dikatakan suara mereka menyerupai suara keledai. Mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menariknya dengan merintih. Diriwayatkan oleh At-Tabarani.
Dalam riwayat lain Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu mengatakan, kata Nabi SAW, inna ahlan nari la yabkun. Ketahuilah sambil menunggu jawaban Allah, bahkan setelah Allah jawab tadi, tinggal dalam kondisi hina dalam situ, jangan bicara sama saya. Itu mereka menangis terus. Mereka menangis. Hatta law ujratis sufunu fi dumu'ihim lajarat. Kalau jadi air mata ahli neraka Bapak Ibu sekalian keluar itu dibiarkan tertumpuk di situ. Banyak sekali. Kata Nabi SAW, kalau kapal mau diraunkan di atasnya maka bisa lewat kapal tersebut. Wa innam la yabkuna dama, yakni makana dam'i. Dan ketahuilah ahli neraka itu betul-betul akan menangis sampai tergantikan tempat keluarnya air mata itu dengan darah. Dengan darah. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan lanjutan ayatnya ya. 109-nya. Tadi kan kita baru baca sampai 108. Sekarang kita lanjut 109-nya. Ya. Allah mengatakan innahu kana fariqum min ibadi yaqulun. Dulu di dunia ada hamba-hambaku yang sering kalian dengar mengucapkan Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wahai Tuhan kami sudah beriman, maka ampunilah kami dan kasihanilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang paling penyayang. Jadi mereka mengatakan itu. Itu 109-nya itu ya. Ya, sampai 110 ya. Maaf tadi saya bilang sampai 111 ya. Kemudian Allah mengatakan fattakhattumuhum sikhriya. Situ lanjutannya ya. Betul enggak? Ya. Hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Ini 110-nya, maaf. Ini 110. Allah mengatakan kalian menjadikan mereka sebagai bahan olok-olokan. Soalim, ngapain mau sholat-sholat, jadi diolok-olok gitu ya. Sampai kalian lupa untuk berzikir kepadaku atau mengingatku. Dan kalian termasuk orang yang menertawakan orang-orang beriman itu. 111-nya, inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Maka pada hari ini aku balas mereka atas kesabaran mereka dengan kemenangan dan mereka termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung dan menang. Allahu alam. Ini bahasanya Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan masalah makna kehidupan yang pertama. Artinya kita memahami ada tujuan kita diciptakan yaitu beribadah kepada Allah dan jangan disia-siakan setiap peluangnya. Jadikan momentum Ramadan adalah momentum yang paling tepat justru untuk membuat kita kembali ke tujuan itu. Dan kita menjadikan apa yang kita belajar selama Ramadan ini sebulan penuh. Sebagiannya kemarin di Indonesia, sebagian juga di Madinah dan Mekah ini. Untuk bekal kita 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang, tingkatkan lagi kualitas lebih bagus untuk bekal 11 bulan ke depan. Begitu sampai kita bertemu dengan Allah dalam kondisi semuanya insya Allah sempurna. Dan jangan ditunda taubatnya, kembali kepada Allah karena kita tidak tahu ajal itu kapan datang. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.